Tungtian. Selamat pagi para Taucin sekalian. Mudah-mudahan Taucin ada dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru yang ke-2574 Om Cili. Mudah-mudahan kadar spiritualitas kita itu akan meningkat, sikap kita juga akan semakin membaik, kemudian kontribusi kita terhadap alam itu juga makin besar. Ucapan selamat tahun baru saya itu berbeda-beda, ya. Kalau di sini karena di Kungmiao, ya saya mengucapkannya lebih spiritual daripada kalau misalkan di sekolah atau kalau misalkan di tempat yang lain. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai attitude, ya. Dasar ayatnya itu ada dua. Saya bacakan lagi ayatnya. Ada dua ayat. Yang pertama adalah Taihak bab utama ayat 1. Adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau Taihak ini ialah menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Kemudian yang kedua adalah Lundi jilid 4 ayat 25. Nabi bersabda, kebajikan tidak akan terpencil, ia pasti beroleh tetangga. Seringkali kita sulit membedakan antara kebaikan dan kebajikan. Apa sih bedanya? Setelah saya cek, bajik, baik itu sama saja, cuman spektrum untuk bajik itu lebih luas. Ya, bajik itu berarti bersikap baik untuk makhluk hidup. Jadi sesama hewan, tumbuhan. Sedangkan kalau baik itu baiknya hanya untuk sesama. Baru tahu ya? Sama saya juga kemarin. Kemudian sekarang scroll selanjutnya judulnya attitude, ya. Kemudian sekarang saya akan bahas apa sih artinya attitude itu. Attitude berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian keyakinan. Attitude itu adalah bagian dari perilaku atau gerak-gerik. Attitude artinya sikap yang dapat mencerminkan sebuah tindakan baik. Jadi, attitude itu adalah tindakan baik. Artinya, ya, attitude itu adalah tindakan yang baik. Nah, kita akan bahas attitude menurut persepsi saya sebagai umat Konghucu. Nah, tahun-tahun sekarang dari tahun 2020 itu banyak hal yang terjadi, perubahan banyak sekali terjadi, ya. Jadi kalau saya scroll, perubahan yang terjadi adalah yang pertama bekerja, ya. Tahu sih sebetulnya hal-hal seperti ini tahu semua, ya. Jadi bekerja sebelum tahun 2020 tuh nggak ada yang namanya kerja online, ya. Sekarang kerja itu bisa online, ya, bisa juga offline. Nah, saya punya murid, dia kerjanya di Tokopedia, tapi dia kerjanya di Bandung, di rumahnya, dan dia datang ke Tokopedia hanya sebulan sekali di Jakarta. Terus saya juga punya murid, dia ternyata bekerja di Amerika Serikat, tapi dia kerjanya dari Taman Kopo. Dia nggak pernah ke Amerika malah sama sekali, itu hanya by phone saja. Terus habis itu begitu juga dengan belanja, ya. Saya kenal Tokopedia itu tahun 2020. Kalau tahu sih mungkin lebih kurang dari itu, ya. Saya kenal Tokopedia itu tahun 2020, ya. Nah, sekarang adalah hal yang sangat umum kita menerima barang dari kurir. Tiap jam itu, ya, di kompleks saya ada banyak orang yang datang mengirimkan barang, ya. Jadi itu adalah hal yang biasa sekarang. Kemudian sekolah pun sama, ada yang online, ada yang offline. Nah, sekolah itu mengalami perubahan, yaitu kalau dulu teacher centers. Jadi kalau misalkan dulu itu saya masuk ke sekolah itu saya adalah sumber ilmu, saya adalah orang yang paling pintar. Kalau sekarang enggak, sekarang adalah student center. Jadi pada saat saya datang ke sekolah itu belum tentu saya yang paling bisa. Jadi saya ke sekolah sebagai teachers itu hanya untuk mengakomodasi anak-anak. Saya kasih materi,
mereka pelajari sendiri, kemudian kalau ada yang didiskusikan, kita diskusikan. Sekarang era sudah begitu, terus habis itu Tauchin juga merasa sekarang orang-orang sekarang makin lebih sehat, makin bersih daripada dulu. Ya, jadi ada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi sebetulnya ada banyak lagi contoh-contohnya, tapi saya kira cukup sampai sini saja. Nah, ada banyak hal yang berubah, tapi kalau menurut saya ada satu hal yang tidak boleh berubah. Ya, next. Yang seharusnya tidak berubah adalah attitude atau sikap baik. Kenapa? Karena kalau misalkan attitude atau sikap baik jadi berubah menjadi buruk, itu akan merugikan diri kita. Itu akan merugikan diri kita. Saya akan contohkan ada tiga buah peristiwa mengenai attitude. Ya, yang pertama adalah yang ngomong Helmi Yahya. Helmi Yahya. Jadi Helmi Yahya beberapa bulan kemarin itu mewawancarai banyak CEO top di Indonesia. Dia pertanyaannya sederhana sebetulnya. Kalau misalkan para CEO itu diberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia punya karyawan, punya skill yang bagus, tapi attitude buruk atau sikap buruk. Atau yang kedua adalah karyawan itu punya sikap yang baik, attitude yang baik, tapi skillnya buruk. 100% jawaban CEO adalah jawaban yang kedua. Dia lebih memilih karyawan yang attitude-nya baik tapi skillnya buruk. Apa alasannya? Alasannya karena kalau skill itu untuk improve-nya, untuk bisa berkembang, itu memakan waktu yang lebih singkat daripada attitude. Attitude atau sikap itu sangat sulit diubah. Bukan berarti nggak bisa berubah, tapi sangat sulit diubah. Oleh karena itu, wajar kalau CEO itu menginginkan hal yang kedua untuk karyawannya. Memang yang paling ideal adalah skill bagus, attitude bagus. Ya. Nah, itu peristiwa pertama mengenai attitude. Terus yang kedua adalah, seorang guru cerdas dengan attitude yang buruk. Ini saya cerita kejadian di sekolah teman saya ya. Ini saya agak gosip jadinya ya. Jadi saya punya teman perfect. Ya, teman saya itu waktu sekolah seringkali jorong. Kemudian yang kedua adalah lulusan universitas terkenal, cum laude. Kalau cum laude itu berarti IP-nya di atas 3,5. Terus habis itu dia secara kemampuan mengajar juga di atas rata-rata. Disiplin, rajin, ya. Dan sekali lagi tadi saya bilang kemampuan mengajar dia itu di atas rata-rata. Kenapa saya bisa tahu di atas rata-rata? Karena kalau di sekolah saya itu berapa tahun sekali itu guru dites secara materi dan dia mendapatkan skor yang paling tinggi biasanya. Nah, beberapa tahun ke belakang, dari tahun 2020 sekolah itu memberikan raport kepada guru. Jadi pada saat siswa dibagi raport, guru pun dibagi raport. Dan alangkah terkejutnya kita kalau teman saya ini mendapatkan raport yang paling buruk. Jadi penilaian dari siswa dia nilainya paling buruk. Skor kita rata-rata 3,5, ya. Skor guru-guru itu rata-rata 3,5. Skor teman saya ini adalah 2. Terus habis itu digali, kenapa ya bisa begitu? Ternyata teman saya ini dia pemarah, dia tidak pernah mendengarkan masukan dari murid, dia selalu menyalahkan murid, ya, dan suasana di kelas itu sangat mencekam. Jadi meskipun skillnya bagus, meskipun kemampuannya hebat, tapi kalau attitude-nya buruk, ternyata tidak diterima. Dia mendapatkan peringkat paling kecil. Tapi berbeda dengan teman saya yang satunya. Ya, teman saya adalah orang yang biasa-biasa saja, mengajar pelajaran juga biasa-biasa saja, tapi dia senang nolongin. Dia melihat murid itu seperti melayani murid. Dia sering kali mendengarkan masukan-masukan dari murid. Nah, justru teman saya yang satunya itu mendapatkan skor yang paling tinggi.
Jadi memang attitude itu ternyata lebih penting daripada skill, ya. Padahal teman saya itu pada saat sekolah mengajarnya biasa-biasa saja, tapi ternyata teman saya sangat bisa diterima sama murid sehingga dia menjadi guru favorit, ya. Karena apa? Attitude-nya. Yang ketiga adalah ini cerita keluarga kaya di Singapura, ya. Nah, ini dipisahkan, ya. Jadi sepasang suami istri itu mendapatkan dia punya satu anak, kemudian beranjak remaja, si istrinya meninggal. Jadi ayahnya membesarkan anak ini sendirian sampai lulus kuliah, kemudian sampai menikah. Setelah menikah, ayahnya meminta kalau si anak ini tetap tinggal di rumah ayahnya karena rumahnya cukup luas dan si ayah hidup sendiri. Kemudian si ayah suatu saat memberikan semua hartanya kepada anak tersebut, ya. Jadi termasuk rumah dan semua hartanya itu dikasihkan kepada si anak. Kemudian pada suatu saat yang lain terjadi pertengkaran antara menantu dan ayahnya. Dan yang ironis adalah si anak membela menantunya dengan cara mengusir ayahnya keluar rumah. Kemudian si ayah karena sudah sepuh dan semua hartanya sudah dikasihkan kepada yang lain, maka si ayahnya menjadi pengemis. Suatu saat dia rasanya mengemisnya di Orchard Road, ya. Jadi itu kawasan yang ramai, ya. Nah, suatu saat ada seseorang bisnismen, ya, ngasih uang sedikit terus melihat si pengemis itu. Ternyata si bisnismen itu yakin kalau ini adalah rekan bisnisnya dulu. Nah, tapi si pengemis itu menolak kalau dia memang dari kecil mata pencahariannya adalah pengemis, tapi si bisnismen ini yakin banget kalau si pengemis itu adalah rekan bisnisnya. Akhirnya dipaksa sama si bisnismen ini untuk datang ke rumahnya, terus habis itu diinterogasi, dan ternyata si pengemis ini menceritakan hal yang sebenarnya. Jadi pada saat itu di Singapura kalangan bisnismen katanya heboh, ya, dengan berita seperti ini karena kejadian kayaknya sih kejadian yang termasuk luar biasa. Kemudian next, nah sampailah ke telinga Lee Kuan Yew. Sangat mungkin sih, ya, Singapura kecil kan, ya, jadi gosip tetangga bisa nyampe ke Lee Kuan Yew. Nah, Lee Kuan Yew mendengar peristiwa tersebut sangat marah. Akhirnya memanggil si anak menantu notaris. Pada saat dipanggil, yang dilakukan Lee Kuan Yew adalah memaki anak dan menantu, dan meminta notaris untuk mengalihkan kembali, untuk membatalkan kembali warisan. Jadi rumah beserta harta itu akhirnya menjadi milik ayahnya kembali. Dan nggak sampai sana saja, Lee Kuan Yew mengeluarkan dekret presiden. Kalau di Singapura berarti dekret perdana menteri. Dekretnya 2, sampai sekarang masih berlaku. Yang pertama adalah orang tua yang masih hidup dilarang untuk mengalihkan harta benda kepada anak cucu. Dekret yang kedua adalah perusahaan di Singapura wajib memperkerjakan para lansia agar hidupnya tidak bergantung kepada anak. Kalau kita jalan-jalan ke Singapura, seringkali kita melihat orang tua masih bekerja, kan? Iya nggak? Di jalan, terusnya di bandara. Saya juga awalnya kaget, ya, kenapa dia bisa, pada negaranya adalah negara kaya. Tapi itulah mungkin karena dasarnya. Ya. Nah, kemudian next, jadi dari 3 peristiwa itu, ya, dari 3 peristiwa yang dari berbagai dimensi, akhirnya memang saya bisa menyimpulkan kalau attitude itu memang penting di kehidupan apapun.
Ya, oh ya, yang tadi itu yang peristiwa Singapura itu berarti negara hadir untuk membuat anak-anak menjadi lebih berbakti terhadap orang tuanya. Saya sih berkesimpulan begitu. Nah, kemudian sekarang di sini ada beberapa contoh good attitude yang baik yang bisa dibiasakan diterapkan sejak dini. Ya, nah ini memang untuk anak-anak mungkin ya, bukan untuk orang dewasa karena saya sudah katakan tadi kalau kita sudah dewasa agak sulit untuk mengubah karakter kita. Ya, tapi kalau anak-anak itu kita lebih gampang mengubah karakter. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, ini cuma 4 saja ya. Pak Ocin pernah dengar nggak? Kalau pada saat kita mendidik anak, sebisa mungkin kita jangan seringkali bilang tidak. Atau jangan bodoh misalkan. Atau jangan jadi pecundang misalkan. Ya. Kemudian jangan bertingkah misalkan. Ya. Kenapa? Alasannya karena otak itu tidak bisa mendefinisikan kata tidak. Contoh, saya kasih sama Taucin ya. Taucin berhasil Taucin. Jangan pikirkan gajah. Pikirkan gajah kan? Jangan pikirkan warna merah. Taucin berusaha untuk tidak memikirkan tapi tetap warna merah yang muncul. Jadi pada saat kita bilang jangan bodoh, itu berarti kita mendoakan anak bodoh. Jangan marah, jangan ribut, itu berarti ucapan-ucapan yang terterima sama anak itu adalah kalimat-kalimat positif, bukan kalimat negasi, bukan kalimat tidak. Ya, jadi di sini yang pertama adalah contoh good attitude itu adalah jujur. Ya, jadi kejujuran adalah hal yang penting. Pada dasarnya anak itu tidak mengetahui konsep bohong sebetulnya. Ya, jadi anak itu biasanya polos. Tapi kenapa ya anak-anak sekarang itu umur 9, umur 10 sudah punya skill untuk berbohong? Itu pasti lingkungannya. Ya, karena sekali lagi berdasarkan penelitian itu anak tidak punya definisi mengenai bohong itu. Jadi kalau misalkan anak itu berbohong, itu berarti lingkungan sekitarnya lah yang membuat anak itu menjadi suka berbohong. Ya. Nah, hal ini pun skill jujur pun itu saya terapkan di sekolah. Ya. Jadi pada saat ulangan seringkali saya bilang begini, ulangan itu adalah filosofisnya adalah 2. Yang pertama adalah kerja keras, yang kedua adalah kejujuran. Kerja keras artinya adalah apa? Kamu pada saat mau ulangan berarti harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kejujuran artinya apa? Pada saat kamu mengerjakan soal dan soal itu susah, kamu harus tetap jujur. Jadi saya senang sekali sama anak-anak yang nilainya jelek tapi cara-caranya jujur ketimbang sebaliknya. Ya, jadi di sekolah pun sekarang soft skill model seperti ini seringkali digaungkan. Ya. Terus soft skill yang kedua adalah atau attitude yang kedua yang di sekolah juga sekarang itu tiap hari disebutkan. Yang kedua adalah jadi anak tank jam 7, ya kalau di sekolah saya itu tank jam 7, anak semuanya masuk, kemudian dari sentral itu selalu ngomong guru itu ya. Tiap hari biasakan mengucapkan permisi. Biasakan mengucapkan maaf. Biasakan mengucapkan minta tolong kalau perlu bantuan. Dan biasakan mengucapkan terima kasih. Ya, jadi apa sih yang disebut dengan permisi itu? Ya, permisi adalah salah satu bentuk adab ketika kita melakukan sesuatu di depan orang lain. Jadi gampangnya adalah pada saat kita ngobrol terus ada orang lewat dan orang itu bilang permisi. Kata permisi sekarang nyaris punah. Kita jarang sekali mendengarkan kata permisi. Terus yang kedua adalah maaf. Maaf juga merupakan ungkapan yang tepat diungkapkan ketika kita membuat kesalahan yang mungkin merugikan atau menyakiti orang lain. Anak sekarang itu untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan. Jadi, yang ketiga adalah tolong.
ucapan yang diungkapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Anak sekarang juga agak sungkan untuk minta tolong. Ya, dia minta tolongnya ke mesin pencarian kalau sekarang. Ya, minta tolongnya ke Google. Terus habis itu selanjutnya adalah terima kasih adalah ungkapan atau apresiasi kita kepada orang lain yang sudah membantu kita. Kata terima kasih pun sekarang hampir punah. Ya, jadi ini hal-hal yang padahal sudah SMA ya, hal-hal yang tiap hari itu didengung-dengungkan di sekolah. Jadi jam 7 selalu dibilang harus mengucapkan permisi, harus mengucapkan maaf, harus mengucapkan tolong, dan harus mengucapkan terima kasih pada saat aktivitas belajar dari pagi sampai sore. Kemudian yang ketiga adalah menghormati dan menghargai orang lain. Ya, menghormati dan menghargai orang lain. Ini pun menjadi sesuatu yang pudar kalau sekarang ya. Saya berusaha untuk menghormati orang ya, baik yang lebih muda atau yang lebih tua dengan alasan begini. Saya menghormati anak-anak yang lebih muda karena saya berpikiran pasti saya punya kesalahan yang jauh lebih banyak daripada anak-anak yang lebih muda. Jadi kalau ditimbang saya dengan file, dosanya banyak mana? Nggak mungkin file. File nggak nontonnya aneh-aneh. Kalau saya sudah mengalami itu. Kemudian kalau yang lebih tua, kenapa saya harus menghormati orang yang lebih tua? Karena saya yakin orang yang lebih tua itu pengalaman hidupnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada saya. Jadi itu yang saya terapkan, yang selalu saya ingatkan. Kenapa ya saya harus menghormati orang yang lebih tua dan lebih muda? Ya salah satu alasannya adalah itu. Kemudian yang terakhir adalah menepati janji. Ya, menepati janji. Jadi kebiasaan menjaga janji haruslah diajarkan sejak anak-anak masih kecil. Janji adalah sesuatu yang penting yang harus ditepati oleh orang yang membuatnya. Nah, biasanya anak-anak yang seringkali melihat orang dewasa itu ingkar janji, maka di memori dia akan terekam. Ya, itu akan terekam. Anak-anak merasa kecewa dan membahas dalam benak. Jadi untuk Taucin yang sudah dewasa, apakah dari 4 ini itu kita punya skill itu? Ya, apakah kita itu jujur? Apakah yang kedua itu kita selalu bilang permisi, maaf, minta tolong, terima kasih? Kemudian apakah kita itu selalu menghormati orang lain, selalu menghargai orang lain? Dan yang terakhir adalah apakah kita tuh sering menepati janji? Ya, saya kalau 1 sampai 4 ini skala 0 sampai 100 saya mungkin cuma 10%. Ya, jadi tetap harus di-improve. Meskipun memang tadi saya sudah katakan attitude memang sulit diubah, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Next, thank you. Ya, jadi ini sudah beres. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan yang cuma sedikit ini, ya, minimal menyadarkan kita dengan sikap yang baik, attitude yang baik. Sampai sini dulu. 我一个重点。